Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurik Mahardianti dengan NIM 22020550237 kelas PTAB dengan jurusan Pendidikan Teknik Elektronika. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi yaitu tentang manajemen daya. Baik, langsung saja kita ke penjelasan materinya. Nah, sebelum itu kita harus tahu apa itu manajemen daya. Manajemen daya adalah pendekatan untuk mengoptimalkan penggunaan energi dalam perangkat elektronik dengan cara menyesuaikan kebutuhan daya berdasarkan kondisi operasional. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dari manajemen daya. Nah, di sini kita bisa lihat ada 4 tujuan yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu efisiensi energi. Jadi, efisiensi energi ini menjadi salah satu tujuan utama dari manajemen daya, karena dengan efisiensi energi dapat memaksimalkan performa perangkat dengan menggunakan daya sesedikit mungkin. Dalam berbagai aplikasi, terutama di perangkat elektronik modern, itu banyak sistem yang tidak selalu membutuhkan kinerja penuh sepanjang waktu. Oleh karena itu, dengan mengelola daya secara efisien, maka perangkat hanya menggunakan energi yang diperlukan sesuai dengan beban kerja yang dihadapi. Nah, selanjutnya, tujuan yang kedua itu ada penghematan biaya. Nah, penghematan biaya di sini merupakan salah satu tujuan ekonomi dari manajemen daya, yang secara langsung berkaitan dengan pengurangan konsumsi energi, yang mana semakin efisien perangkat dalam menggunakan energi, maka akan semakin sedikit biaya yang diperlukan untuk menjalankannya. Nah, selanjutnya, tujuan yang ketiga itu mengurangi panas. Jadi, tujuan penting lainnya dalam manajemen daya ini adalah dengan mengurangi panas dari konsumsi daya dalam perangkat elektronik. Nah, karena dengan konsumsi energi yang tinggi itu biasanya menghasilkan lebih banyak panas, yang mana panas yang berlebihan tidak hanya dapat mengurangi efisiensi perangkat, tetapi juga dapat mempercepat kerusakan komponen elektronik sehingga dapat memperpendek umur perangkat. Jadi, dengan mengelola daya dengan baik dapat menjaga perangkat untuk tetap dingin dan stabil dalam jangka panjang. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu dapat memperpanjang umur baterai. Nah, dalam konteks perangkat portable itu memperpanjang umur baterai menjadi salah satu tujuan penting dari manajemen daya. Karena dengan baterai itu memiliki siklus hidup yang terbatas dan cara perangkat menggunakan daya dapat mempengaruhi seberapa lama baterai dapat bertahan sebelum memerlukan pengisian ulang atau pergantian. Nah, manajemen daya yang baik tentu dapat membantu perangkat menggunakan energi secara efisien sehingga baterai bisa bertahan lebih lama di antara pengisian daya dan tetap dalam kondisi yang lebih baik dan lebih lama tentunya. Selanjutnya, teknologi dan metode manajemen daya. Dalam manajemen daya, ada beberapa teknologi dan metode utama yang dapat membantu dalam mengurangi konsumsi energi sambil menjaga performa perangkat. Nah, di sini ada 4 teknologi dan metodenya. Yang pertama itu adalah Dynamic Voltage and Frequency Scaling atau DVFS. Nah, teknologi ini memungkinkan penyesuaian tegangan dan frekuensi prosesor secara dinamis berdasarkan beban kerja saat ini. Ketika bebannya rendah, maka daya yang dikonsumsi oleh prosesor juga lebih rendah. Dan saat dibutuhkan kinerja tinggi, maka prosesor akan meningkatkan daya yang digunakan. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada power gating. Teknologi ini memungkinkan sebagian dari perangkat keras, misalnya bagian dari prosesor, dinonaktifkan sementara saat tidak digunakan. Nah, ini secara signifikan dapat menghemat daya. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada sleep modes. Nah, teknologi ini mengizinkan perangkat untuk memasuki mode daya rendah saat tidak digunakan secara aktif, tetapi tetap siap untuk diaktifkan dengan cepat saat dibutuhkan. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada Energy Efficient Hardware Design. Nah, perangkat keras modern itu dirancang agar lebih efisien dalam penggunaan energi, seperti layar yang memerlukan lebih sedikit daya atau komponen prosesor yang dirancang untuk bekerja pada daya rendah. Selanjutnya yaitu pengelolaan daya dalam sistem operasi.
Nah, sistem operasi ini berperan penting dalam manajemen daya karena dapat memonitor dan mengontrol konsumsi daya berdasarkan kebutuhan pengguna. Nah, di sini tuh ada beberapa fitur manajemen daya yang disediakan oleh sistem operasi. Jadi di sini ada 3. Yang pertama itu adalah power plants. Nah, sistem operasi seperti Windows dan macOS itu memiliki pilihan rencana daya seperti power saver, balance, dan high performance. Nah, pengguna dapat memilih mode yang sesuai dengan kebutuhannya, apakah itu untuk memperpanjang masa pakai baterai atau untuk mendapatkan performa yang terbaik. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada automatic sleep and hibernate. Nah, saat komputer atau perangkat tidak digunakan dalam waktu tertentu, sistem operasi akan memasukkannya ke dalam mode tidur atau sleep atau hibernasi untuk menghemat daya. Jadi dengan mode tidur akan menjaga perangkat tetap siap dengan daya minimal, sementara hibernasi sepenuhnya mematikan perangkat tanpa kehilangan pekerjaan. Nah, selanjutnya yang ketiga itu adalah battery saver mode. Nah, pada perangkat mobile, mode ini membatasi aktivitas aplikasi yang berjalan di latar belakang, mengurangi kecepatan prosesor, dan mematikan fitur-fitur yang tidak esensial untuk menghemat daya baterai. Selanjutnya yaitu manajemen daya dalam sistem tertanam atau embedded system. Nah, dalam hal ini, sistem tertanam itu seperti perangkat Internet of Things atau microcontroller, itu biasanya bekerja dengan sumber daya yang terbatas seperti baterai kecil. Oleh karena itu, manajemen daya itu sangat penting agar perangkat dapat bekerja lebih lama tanpa sering mengganti baterai atau mengisi daya. Nah, selanjutnya di sini kita bisa lihat ada dua pengelolaan manajemen daya dalam sistem tertanam atau embedded system. Yang pertama yaitu low power modes. Nah, dalam hal ini microcontroller atau prosesor kecil itu memiliki mode daya yang rendah yang memungkinkan mereka untuk bekerja dalam konsumsi daya yang sangat rendah saat tidak aktif, tetapi tetap dapat merespon jika dibutuhkan. Nah, yang kedua itu ada steady cycling. Nah, teknik ini melibatkan pengaturan interval waktu antara mode aktif dan tidur. Nah, misalnya perangkat sensor yang hanya mengirimkan data setiap beberapa menit bisa berada dalam mode tidur di antara waktu pengiriman data sehingga dapat menghemat banyak energi. Nah, tadi sudah dijelaskan ya tentang pengelolaan daya dalam sistem operasi dan pada sistem tertanam atau embedded system. Nah, selanjutnya di sini akan dijelaskan tentang manajemen daya pada perangkat mobile. Nah, pada perangkat mobile sendiri, manajemen daya merupakan aspek yang sangat penting untuk memperpanjang masa pakai baterai. Nah, dalam berbagai teknologi yang telah dikembangkan untuk mengurangi konsumsi daya di perangkat mobile, diantaranya yang pertama itu ada optimasi aplikasi. Nah, dalam hal ini, sistem operasi modern itu dapat memantau aplikasi yang berjalan di latar belakang dan menghentikan aplikasi yang boros daya atau yang tidak diperlukan. Nah, yang kedua itu ada adaptive brightness. Jadi dengan menggunakan sensor cahaya, perangkat secara otomatis dapat menyesuaikan kecerahan layar berdasarkan kondisi pencahayaan di sekitar, sehingga menghemat daya saat perangkat digunakan di lingkungan yang tidak memerlukan kecerahan layar yang maksimal. Nah, yang terakhir itu ada manfaat dari manajemen daya. Nah, jadi manajemen daya itu memberikan banyak manfaat secara signifikan baik dalam skala individu maupun industri. Nah, manfaat yang pertama itu adalah pengurangan emisi karbon. Jadi, dengan mengurangi konsumsi energi, maka perangkat yang dikelola dengan baik akan membutuhkan lebih sedikit energi listrik yang sebagian besar masih berasal dari bahan bakar fosil. Nah, ini tuh dapat membantu mengurangi emisi karbon dan dampak negatif terhadap lingkungan. Nah, manfaat yang kedua adalah dapat meningkatkan umur perangkat. Jadi, panas yang dihasilkan dari penggunaan energi yang berlebihan itu dapat merusak komponen perangkat keras dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, dengan mengoptimalkan penggunaan energi, maka
perangkat keras itu dapat bekerja lebih lama tanpa mengalami degradasi. Nah, selanjutnya yang ketiga tentunya dapat menghemat biaya operasional. Jadi dalam konteks industri, manajemen daya itu dapat menghasilkan penghematan signifikan pada biaya listrik. Jadi pusat data misalnya dapat menghemat jutaan dolar per tahun melalui strategi manajemen daya yang efektif. Nah, itu tadi penjelasan materi terkait dengan manajemen daya. Adapun kesimpulan dari materi tersebut yaitu bahwa manajemen daya merupakan elemen kunci dalam efisiensi energi di berbagai perangkat elektronik, baik di level individu maupun industri, di mana penerapannya yang baik tidak hanya menghasilkan penghematan biaya dan memperpanjang umur perangkat, tetapi dapat berdampak positif terhadap lingkungan dengan mengurangi konsumsi energi dan emisi karbon. Nah, selain itu, dengan teknologi dan metode yang digunakan seperti DVFS, power gating, dan optimasi perangkat lunak pada sistem operasi, juga memungkinkan manajemen daya yang lebih efektif dan efisien. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya terkait dengan materi manajemen daya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah pengetahuan dan wawasan kalian terkait dengan manajemen daya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.